Puji Tuhan. Shalom Sobat Kristus. Bagaimana kabarnya saudara? Saya yakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Yang menjadi doa saya, dimanapun saudara berada, tetap bersukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini, sebelum kita melanjutkan kembali aktivitas kita, saya rindu saudara. Kita semua bisa gunakan beberapa menit ke depan untuk mendengarkan renungan hari ini, di mana Tuhan ingatkan kepada saya hari-hari ini, yaitu tentang berserah. Kalau saya boleh sharing sedikit, 2 bulan yang lalu, ketika saya berada di titik terendah saya, seakan-akan saya sudah tidak punya harapan lagi untuk melangkah ke depan. Dan saat itu juga saya terus bertanya-tanya, Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi sama saya? Kenapa permasalahan ini harus saya alami? Satu hal yang Tuhan katakan pada saya kala itu, percayalah, semua akan baik-baik saja. Dari hal ini saya terus mencoba untuk melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya terus belajar dan belajar untuk terus mencari perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Ternyata, dalam doa saya, Tuhan sampaikanlah isi hatinya. Ternyata Tuhan mau saya berserah padanya, bukan pasrah. Ya, memang permasalahan yang sedang saya alami kala itu membuat saya insecure, merasa saya tuh manusia yang paling buruk deh di antara yang lain. Saya serasa kayak, udahlah Tuhan, aku pasrah aja sama keadaan ini. Tapi satu kali, saya benar-benar mengerti, saya benar-benar paham. Tuhan itu cuma mau saya untuk berserah 100% padanya. Dan singkat cerita, puji Tuhan, perlahan saya mulai bangkit dari keterpurukan saya. Saya mulai memandang ke depan. Saya punya semangat lagi. Dan saya yakin Tuhanlah yang telah membebat hati saya. Dari satu sharing singkat saya ini, saya seperti disentil sama Tuhan untuk bisa berbagi juga pada saudara semuanya. Mari berserah padanya. Jangan pasrah dengan keadaan atau dengan masalah yang membuat kita galau hari-hari ini, saudara. Mazmur 118 ayat yang kelima berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Wow, luar biasa ya. Berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita. Dan saya juga yakin, saudara, ketika saya dan Anda hidup benar di hadapan Tuhan, kita benar-benar close sama Tuhan, kita punya hubungan yang dekat banget sama Tuhan, maka saya mau katakan hari ini, selamat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaan yang sering muncul, sebenarnya susah gak sih berserah? Saya mau katakan, kalau kita berjalan mengikuti keinginan daging kita, pasti susah. Tapi, kalau kita ikut maunya Tuhan, kita percaya sama Tuhan, gak akan susah. Izinkan Tuhan berkarya 100% buat hidupmu dan saya. Saudara, jalan cerita hidup kita itu gak ditentukan dengan kartu-kartu, gak ditentukan dengan zodiak-zodiak, tapi pencipta kitalah yang menentukan jalan cerita hidup kita. Nah, terus bagaimana supaya kita belajar untuk bisa berserah sama Tuhan? Hari ini kita sama-sama belajar dari perempuan Kanaan. Matius 15 ayat 21 hingga yang ke-28. Di mana satu kisah yang menceritakan bagaimana Yesus pada akhirnya memulihkan seseorang yang dianggap tidak layak, dipinggirkan dan bahkan ditindas. Namun dengan keberaniannya,
perempuan Kanaan ini menjumpai Yesus dan pada akhirnya mendapatkan solusi bagi anaknya yang kerasukan setan. Saudara, satu kisah yang singkat dari perempuan Kanaan ini, kita bisa sama-sama belajar. Di mana ia adalah seorang wanita yang tangguh. Dia tidak mudah menyerah. Dia tetap memohon dan merendahkan dirinya untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dan satu hal yang terpenting yang kita mau pelajari hari ini, dia berserah. Perempuan Kanaan ini berserah, mendekat, dan menyembah Yesus. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi saudara, kalau kita balik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita bisa belajar untuk berserah? Mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti perempuan Kanaan tadi, mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat saudara, bahwa berserah tidak sama dengan pasrah. Pasrah artinya kita sudah menyerah dan putus asa. Ya udah deh, gini aja. Tapi sementara itu, berserah artinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita bisa garis bawahi kalimat ini. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan keyakinan apa? Bahwa Tuhan akan memelihara kita. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk alasan apapun. Karena Tuhan selalu ada, Tuhan selalu setia menjaga kita. Hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apakah dalam pergumulan dalam pekerjaan, keluarga, atau bahkan untuk anak-anak muda, untuk bro and sis yang sama-sama lagi bergumul nih untuk pasangan hidup, atau bahkan yang lagi deket nih sama seseorang tapi kok ditarik ulur terus ya, atau bahkan mungkin ada yang dalam pergumulan, wow, kapan ya aku bisa keliling dunia, atau bahkan juga ada yang sedang dalam pergumulan tentang sekolahnya, kuliah, perekonomian, sakit penyakit, apapun itu, bawa terus di dalam doa setiap pergumulanmu. Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Sobat Kristus, di akhir renungan ini, mari kita sama-sama miliki hidup yang berserah kepada Tuhan. Saya juga belajar hari ini untuk berserah kepada Tuhan. Ya, bukan berarti berdiam diri saja atau pasrah, no. Melainkan ada aksi yang nyata atau tindakan yang disertai dengan pengharapan di dalamnya. Ia akan menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan sesuai dengan waktu, cara, dan rencana Tuhan. Haleluya. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.